Saudara, model yang juga presenter Patricia Goh beserta korban investasi bodong lainnya melakukan demo damai di depan gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan kemarin siang. Dalam aksi tersebut, Patricia dan para korban lainnya menuntut keadilan atas kasus investasi bodong yang melakukan penggalangan dana dengan berkedok operasi yang dilakukan salah satu perusahaan sekuritas ternama. Dalam peristiwa tersebut, Patricia mengaku mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Namun perusahaan tersebut hanya mengembalikan 15% kerugian yang dialami anggota. Saya hadir ke sini itu karena perwakilan juga dari para teman-teman korban kasus Koperasi Indosuria. Karena saya juga salah satu yang menjadi korban. Kalau aku sendiri 2M. Gitu, tapi aku sudah dibalikan 30%. Saya sudah dibalikan 15%. Dalam aksi tersebut, mereka juga menuntut agar pihak kepolisian dan kejaksaan menyeret para pelaku dan pimpinan perusahaan tersebut ke meja hijau. Sementara itu, menurut kuasa hukum korban, aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk frustasi dan kekecewaan dari para anggota terhadap kinerja aparat penegak hukum. Sejujurnya tidak ada perkembangan. Masih sama aja, karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa, seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam. Mungkin aku lebih pengennya gini sih, aku pengennya tuh benar-benar diperiksa gitu loh. Masa kita uang 14 hilang terus dia maksudnya udah bebas gitu aja. Ini tuh bukan uang yang kita korupsi, ini tuh uang asli, uang halal kita semua gitu loh. Jadi aksi damai dari ini adalah bentuk aspirasi ya dan kefrustasian dari para korban investasi bodong di Indonesia. Kecewa sebenarnya dengan aparat penegak hukum. Kenapa? Aparat penegak hukum, contoh dari kepolisian ya. Kepolisian ini tidak ada satupun investasi bodong yang berhasil disidangkan. Apa yang dialami Patricia tidaklah sendirian. Bersama ratusan bahkan ribuan nasabah terperdaya dengan iming-iming keuntungan yang bakal diperolehnya dengan menanamkan investasi di perusahaan tersebut dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Diungkap Patricia, selama praktek tersebut berjalan, kerugian yang dialami nasabah sudah mencapai 14 bahkan hingga 15 triliun rupiah. Dari angka tersebut, sudah ada beberapa nasabah yang uangnya sudah dikembalikan dalam bentuk tanah dan rumah. Namun begitu, pengembalian uang nasabah tersebut tidak sesuai dengan skema kerjasama yang telah mereka sepakati bersama. Di samping itu, juga masih banyak nasabah yang uangnya belum dikembalikan. Selama 2 tahun bergabung menjadi anggota koperasi, tidak ada kejelasan keuntungan yang bakal mereka terima. Aku juga agak bingung nih karena desas-desusnya kayak dari awal katanya 14T, 15T, sekarang 30T, aku juga kurang ngerti. Yang pasti yang setahu aku sama 2 tahun ini adalah 14T. Gitu. Ya mungkin beberapa sudah dibalikan berupa tanah atau enggak rumah, tapi memang skemanya itu tuh benar-benar nggak fair gitu. Misalnya kayak aku nih 2M gitu ya, aku mau ngambil tanah senilai 2M, aku harus tambahin lagi 2M. Pokoknya aku harus penambahan, jadi aku harus ngambil 4M tanah. Jadi 2M duit aku yang ada di mereka, dan aku harus keluarin lagi duit aku sendiri 2M untuk mendapatkan satu tanah itu. Lucu kan? Nah kita udah kehilangan uang, masa disuruh keluarin uang lagi ya kan sedih ya kan?